Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Aini Fadilah dari Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Jadi, sebagai memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah modal sosial, di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya yang sudah saya olah dalam bentuk artikel berjudul Modal Sosial sebagai Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades, Studi terhadap Wahid Musin sebagai calon kepala desa di Desa Jungkare, Kecamatan Karangalom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tahun 2020. Nah, kita akan langsung di bab pendahuluan. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu ketahui dulu sih bahwa pemilihan umum dalam negara demokrasi itu merupakan suatu hal yang penting. Bahkan Miriam Budiarjo itu juga menilai dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilu menjadi salah satu lambang dan tolak ukur pelaksanaan demokrasi. Nah, salah satu bentuk dari manifestasi demokrasi ini ada di tingkat lokal, yakni pemilihan kepala desa atau yang bisa kita kenal sebagai pilkades. Nah, pilkades ini akan memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk memilih pemimpin secara langsung sesuai dengan preferensi masyarakat masing-masing. Nah, salah satu desa yang telah menyelenggarakan pilkades di tahun 2020 kemarin itu ada Desa Jungkare. Penyelenggaraan pilkades di Desa Jungkare ini menarik perhatian karena ditunjukkan dengan fenomena terpilihnya kembali calon incumbent menjadi kepala desa meskipun sebelumnya ia tidak menjabat selama satu periode dikarenakan perubahan regulasi yang membatasi. Nah, kalau teman-teman lihat, ini ada daftar kepala desa Jungkare di mana di tahun 2002 sampai 2013 Pak Wahid Musin ini telah menjabat sebagai kepala desa sebanyak dua periode. Nah, dia di tahun 2020 itu ternyata ada perubahan regulasi lagi bahwa masa jabatan kepala desa itu bisa sebanyak tiga gitu ya, tiga periode sehingga Pak Wahid Musin ini bisa menjabat kembali di tahun 2020 sampai 2025. Nah, di tahun 2020 kemarin pada waktu pilkades, Pak Wahid Musin ini mendapatkan total suara sebanyak 80,1%, lebih banyak dibandingkan lawannya, yakni Pak Taufik, yang merupakan kandidat baru dengan perolehan suara 19,9%. Nah, di sini sebenarnya menarik karena meskipun Pak Wahid Musin ini di tahun 2013 sampai 2019 itu beliau tidak menjabat, tapi kepercayaan masyarakat ataupun dukungan masyarakat terhadap beliau itu masih cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan menangnya beliau di periode ketiga saat maju dalam kontestasi pilkades. Nah, terdapat beberapa faktor yang mendukung kemenangan Wahid Musin ini. Salah satunya adalah faktor modal sosial yang dimilikinya. Hal ini tidak terlepas dari adanya interaksi sosial yang baik antara Wahid Musin dengan masyarakat Desa Jungkare. Wahid Musin ini mampu membangun interaksi sosial tersebut dengan mencitrakan dirinya sebagai figur yang baik kepada masyarakat. Nah, berdasarkan teori itu menyebutkan bahwa semakin banyak kandidat dalam kontestasi politik ya, itu memiliki akumulasi modal atau bahkan mampu mengakumulasi empat modal. Jadi empat modal ini memang apa aja? Itu ada modal sosial, ekonomi, kultural gitu ya. Ini menurut Borju, itu maka semakin banyak mereka para kandidat itu berpeluang besar untuk terpilih sebagai pemenang gitu. Nah, peluang terpilihnya calon kandidat itu merupakan sebuah proses yang cukup kompleks gitu sehingga tidak bisa dikatakan hanya karena salah satu faktor modalitas tertentu. Oleh karena itu, di penelitian saya ini akan berfokus pada satu modal saja dulu untuk agar penelitian itu lebih tajam gitu ya, berfokus gitu. Yani modal apa saja yang dimiliki Wahid Musin untuk mendapatkan dukungan modal politik dan ekonomi sehingga ia terpilih kembali menjadi kepala desa dalam Pilkades Desa Jungkare pada tahun 2020. Oke, di buku selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah, penelitian saya ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, metode ini dipilih karena memudahkan peneliti untuk memahami bagaimana modal sosial digunakan untuk mendapatkan dukungan modal politik dan ekonomi dalam kontestasi politik di tingkat desa, serta untuk mengeksplorasi lebih dalam proses sosial dan politik yang terlibat dalam pilkades. Ada empat narasumber yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah narasumber kunci, yakni Pak Wahid Musin itu sendiri. Yang kedua itu ada Dirjo, kemudian ada Ibu Rina, kemudian ada Bapak Semin. Pemilihan narasumber ini menggunakan teknik purpose sampling, yakni teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu untuk memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial dalam penelitian. Nah, dalam metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni observasi, kemudian wawancara, dan juga studi pustaka. Analisis datanya dilakukan melalui tiga tahapan, yakni yang pertama tahap reduksi, kemudian penyajian, dan juga penarikan kesimpulan. Oke, kita masuk di bab inti, yakni hasil dan juga pembahasan. Kita ketahui dulu, apa sih yang dimaksud dengan modal sosial gitu ya. Nah, di sini penulis menggunakan perspektif dari Pierre Bourdieu yang menjelaskan bahwa modal sosial ini merupakan kekuatan yang lahir dari jaringan relasi yang diakui dan dipertahankan secara sosial dan dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan atau kekuasaan dalam struktur sosial. Jadi memang perspektifnya Pierre Bourdieu ini memang berfokus bahwa modal sosial ini bukan hanya kerangka moralitas gitu ya, tetapi modal sosial ini dapat digunakan untuk
membentuk dan juga mempertahankan kekuasaan sendiri gitu. Jadi ini cukup relevan ketika digunakan studi kasus Bapak Wahid Musin ini. Nah, menjadi lebih menarik lagi karena bagi Borju, modal sosial ini tidak hanya berdiri sendiri, tapi modal sosial ini dapat dikonversi menjadi modal politik dan juga modal sosial maupun modal budaya gitu. Oke, modal sosial dalam penelitian ini akan cenderung melihat apa saja modal sosial yang dimiliki Wahid Musin untuk mendapatkan dukungan modal politik dan ekonomi yang akan dijelaskan melalui tiga bentuk, yakni melalui norma, jaringan, dan juga kepercayaan. Bab yang pertama ini adalah norma. Jadi dalam perspektif Bourdieu, norma itu merupakan bagian dari habitus, gitu, yakni pola disposisi yang membuat individu itu secara otomatis bertindak sesuai dengan konteks sosialnya. Nah, norma ini bekerja sebagai mekanisme pengikat dalam jaringan sosial, yakni dalam masyarakat, yang memungkinkan adanya pertukaran kepercayaan, kewajiban, dan juga dukungan. Nah, bentuk norma yang dimiliki oleh para emosin ini adalah keaktifannya dalam beberapa kegiatan sosial masyarakat seperti gotong royong, kemudian gotong royong dalam bersih-bersih desa, renovasi rumah warga desa Jungkare, dan juga kehadirannya dalam kegiatan keagamaan, salah satunya adalah Maulid Nabi. Nah, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dari Ibu Dirjo dan juga Ibu Rina selaku masyarakat yang menyebutkan bahwa karena desa Jungkare ini masuk dalam tataran desa, jadi yang paling terlihat itu ya sistem gotong royongnya. Jadi Pak Wahid Musin itu orangnya gampangan. Gampangan itu orang yang ringan gitu, mudah gitu, ringan dalam bantu-bantu warga. Kalau ada kegiatan bersih-bersih desa, beliau selalu hadir. Kegiatan bantu renovasi rumah, beliau hadir. Dalam acara keagamaan, beliau juga selalu menyempatkan untuk hadir. Nah, di sini citra dari Pak Wahid Musin ini sudah terbentuk gitu ya. Beliau itu tercitrakan sebagai orang yang ramah gitu dan juga uh, sering terbiasa berinteraksi dengan masyarakat. Nah, penerapan norma dalam strategi modal sosial Wahid Musin ini dapat memperkuat kedekatannya dengan masyarakat yang berfungsi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada Wahid Musin sehingga menjadi nantinya menjadi modal dukungan dalam kontestasi politik. Kemudian kita lanjut ke bentuk jaringan. Nah, jaringan ini merupakan jaringan sosial merupakan ikatan antar individu atau kelompok dalam hubungan sosial. Hubungan ini diikat dengan kepercayaan dan bentuk strategis. Nah, salah satu implementasi dari bentuk jaringan ini adalah dukungannya para tokoh masyarakat desa setempat, di Desa Jungkare, kepada Wahid Musin. Jadi jauh sebelum menjabat sebagai kepala desa, Bapak Wahid Musin ini terus membentuk gitu dan mempertahankan kedekatannya dengan masyarakat, bahkan sampai sekarang ketika beliau sudah menjabat sebagai kepala desa. Jadi pengalamannya ketika di tahun 2002 sampai 2013 sebagai kepala desa itu memiliki rekam jejak yang baik juga sehingga menguatkan beberapa tokoh masyarakat untuk mendukung kemenangan Pak Wahid Musin dalam kontestasi Pilkades tahun 2020. Jadi sebenarnya jaringan wujud konkret dari bentuk jaringan Pak Wahid Musin ini adalah dengan kedekatannya dengan para tokoh masyarakat, elit politik lokal gitu ya di desa. Nah, para tokoh masyarakat ini sepakat untuk memenangkan ataupun mendukung Pak Wahid Musin ini karena tadi kedekatan-kedekatannya dengan masyarakat gitu ya, kepercayaan yang telah ia bentuk gitu. Kemudian ditambah lagi dengan pengalamannya yang dulunya sebagai kepala desa gitu sehingga semakin memperkuat gitu para tokoh masyarakat untuk mendukung Pak Wahid Musin. Memang apa aja tokoh masyarakatnya? Nah, berdasarkan wawancara dengan Bapak Semi, salah satu pendukung dari Pak Wahid Musin, mengatakan bahwa ada beberapa tokoh masyarakat yang mendukung itu seperti para RT, kemudian ketua lembaga desa seperti Gapoktan dan lain sebagainya, kemudian ada Ustadz dan juga beberapa mantan kepala desa yang dulu. Nah, Wahid Musin ini sendiri juga mengatakan bahwa memang cukup banyak gitu ya tokoh masyarakat yang mendukungnya menang dalam pilkades ini. Bentuk dukungannya itu berupa doa, kemudian nasihat dan juga saran ketika proses pilkades hingga ketika sudah menjabat sebagai kepala desa. Nah, dukungan dari beberapa tokoh masyarakat itu tadi, para elit lokal tadi, pastinya juga berpengaruh terhadap masyarakat desa tersebut yang nantinya dampaknya adalah semakin menguatkan kepercayaan masyarakat desa untuk mendukung dan juga memenangkan Pak Wahid Musin. Nah, sebenarnya kalau dianalisis lebih dalam gitu ya, ini bukan hanya sekedar bentuk dari modal sosial yang biasa gitu, tapi ini juga bisa menjadi wujud keberhasilan dari Pak Wahid Musin ini melakukan konversi modal sosial yang dimilikinya berupa tadi kepercayaan, kemudian kinerjanya gitu ya, itu menjadi modal politik gitu, yakni membentuk sebuah jaringan dengan para tokoh masyarakat elit politik lokal tadi sehingga akan membantu dalam pemenangan Pilkades tahun 2020. Kemudian bab selanjutnya adalah kepercayaan. Bentuk kepercayaan.
Nah, dalam kerangka model sosial Borju, kepercayaan ini tidak hanya dipahami sebagai norma moral, tapi juga sebagai hasil dari hubungan sosial yang berulang dan pengakuan timbal balik antar aktor sehingga memungkinkan pertukaran dukungan berlangsung secara stabil. Nah, kepercayaan masyarakat desa Junggare ini menjadi faktor yang cukup penting gitu, yang berkontribusi dalam kemenangan Pak Wahid Musin dalam Pilkades tahun 2020. Konsistensi Pak Wahid Musin dalam menjaga kedekatan dengan masyarakat dari awal sebelum menjabat dalam masa jabatan telah menciptakan kepercayaan jangka panjang, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam memberikan dukungan politik kepadanya. Jadi yang menarik dari apa ya strategi pemenangan Pak Wahid Musin ini adalah dia itu tidak melakukan kampanye politik yang di masa itu gitu, tapi dia telah membentuk strategi pemenangannya jauh sebelum bahkan ketika dia sebelum menjabat sebagai kepala desa. Jadi sudah tercitrakan di hadapan masyarakat bahwa memang pribadi beliau itu memang seperti itu, yang suka menolong, kemudian ramah, bahkan beliau terbuka kepada aspirasi masyarakat dari elemen manapun, dari golongan manapun, tanpa membeda-bedakan masyarakat gitu. Jadi di sini masyarakat merasa aman dan merasa bahwa figur pemimpin ini memang cocok jika diletakkan ke Wahid Musin. Nah, hal ini memang divalidasi ya oleh Ibu Dirjo dan juga Ibu Rina asal masyarakat desa mengatakan bahwa Pak Wahid Musin ini emang udah pribadinya suka menolong, ramah, dan berbaur langsung dengan masyarakat. Bahkan sebelum menjabat sebagai kepala desa. Jadi wajar kalau banyak yang mendorongnya untuk maju lagi ke Pilkades. Selain itu, selain dari kepribadiannya, pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki Pak Wahid Musin ketika menjabat sebagai kepala desa itu membuktikan gitu kinerja beliau itu bukan hanya amanah yang beliau terima sebagai Kades itu bukan hanya karena kepribadian yang bagus, tapi juga dibuktikan dengan kemampuannya dalam memimpin desa, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat desa Jungkare untuk mendukungnya menang dalam Pilkades tahun 2020. Nah, tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat ini memungkinkan minimnya adanya transaksi ekonomi yang dilakukan jadi dengan biaya yang lebih rendah. Ketika kita diteliti bahwa dana finansial yang dimiliki Pak Wahid Musin ini terbilang tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadapnya itu sudah tinggi gitu. Sehingga bagi Pak Wahid Musin, kampanye politik itu bukan suatu hal yang mutlak karena masyarakat desa Jungkare hampir seluruhnya itu sudah mengenal beliau. Jadi tidak perlu adanya sosialisasi pengenalan, tidak perlu adanya visi misi ataupun janji-janji politik kampanye, tapi para masyarakat ini sudah mengetahui bahwa Pak Wahid Musin ini memang dasarnya emang sudah cocok gitu sebagai kepala desa karena tadinya pengalaman sebagai kepala desa tadi yang sudah menunjukkan bagaimana rekam jejak beliau, bagaimana kinerja beliau sebelumnya sehingga masyarakat itu sudah mengetahui secara langsung bagaimana kepribadian dan pengalamannya dalam memimpin. Nah, bentuk dukungan masyarakat terhadap Pak Wahid Musin dalam Pilkades 2020 ini ternyata bukan hanya berupa dukungan suara gitu, tapi juga pemberian hasil bumi. Nah, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Semi yang mengatakan bahwa bentuk dukungan yang diberikan masyarakat terhadap Pak Wahid Musin ini adalah dukungan suara pada waktu Pilkades dan pemberian hasil bumi seperti beras, singkong, gula, dan sebagainya kepada beliau. Nah, sebenarnya kalau kita analisis lagi lebih dalam, ini menjadi salah satu bentuk modal ekonomi, tapi bukan modal ekonomi berupa uang gitu, tapi non uang. Kalau kita melihat dari sudut pandang Borju, modal ekonomi itu segala sumber daya material yang dapat dikonversi menjadi uang atau digunakan untuk keuntungan praktis. Nah, pemberian hasil bumi tadi itu sebenarnya masuk dalam bentuk modal ekonomi, tapi masuknya dalam bentuk non uang karena hal tersebut itu memiliki fungsi untuk menguatkan loyalitas politik yang memberikan keuntungan secara praktis. Oke, jadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah modal sosial itu menjadi hal yang sangat perlu untuk diperhatikan oleh setiap kandidat yang maju dalam kontestasi pemilu. Wahid Musin memiliki figur kepribadian dan pengalaman kepemimpinan yang baik sehingga dapat mengayomi dan memahami karakter serta kondisi masyarakat desa Cungkare. Kemampuannya dalam mengkonversi modal sosial menjadi modal politik melalui dukungan dari beberapa tokoh masyarakat dan menjadi modal ekonomi berupa pemberian hasil bumi dari masyarakat ini menjadi salah satu keuntungan yang sangat besar bagi Wahid Musin gitu. Hasil dari figuritasnya atau semua ini tadi entah itu dari konversi modal politik sama konversi ke modal ekonomi itu semua adalah hasil dari modal sosial yang memang figuritasnya itu sudah dinilai baik dari kalangan masyarakat setempat. Terpilihnya Wahid Musin menjadi kepala desa 3 periode di Desa Jungkare, Kecamatan Kabupaten Klaten ini karena salah satunya dari 3 indikator tadi, yang norma jaringan kepercayaan, yang paling menonjol itu adalah modal kepercayaan yang kuat dari masyarakat yang telah Wahid Musin bangun sejak lama, jauh sebelum ia menjabat sebagai kepala desa, serta didukung dengan gaya kepemimpinan kekeluargaan yang dimilikinya sebelumnya.
Nah, proses pembentukan dan perolehan model sosial dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan dan perolehan model sosial ini dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, di mana di dalamnya nanti akan membentuk berbagai relasi antara kandidat dengan masyarakat. Jadi tidak bisa ketika misal dilakukan hanya saat masa kampanye aja gitu. Sulit. Jadi model sosial ini memang harus dibentuk sedikit demi sedikit, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti membentuk sebuah citra ya, citra politik. Selain itu, melalui pemanfaatan dan pengoptimalan modal sosial untuk mendapatkan dukungan berupa modal politik dan juga menurunkan biaya finansial dalam modal ekonomi, ini dapat memberikan keuntungan yang besar bagi kandidat dalam arena politik. Kemudian ini ada daftar pustaka yang saya bentuk untuk menulis artikel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.